Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai eh, materi tentang pengaplikasian software dan perbandingan biaya waktu sumber daya manusia. Nah, jadi di kesempatan ini pada mata kuliah governance digital, yaitu eh, sebelum lanjut perkenalkan, nama saya Arwan Yabdinka dengan uh, prodi ilmu administrasi negara, ya, yang mana pada kesempatan ini itu disusun karena untuk memenuhi tugas mata kuliah governance digital, yang mana ini adalah uh, suatu pemberian tugas daripada dosen pengampu, uh, Bapak Suwandi Mas SI MSI. Nah, langsung saja, sebelum uh, kita masuk pada pengertian governance digital, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak selaku dosen pengampu serta uh, seluruh penonton apabila menonton uh, video ini. Jadi di sini sebelum lanjut pada pembahasan mengenai pengaplikasian software dan perbandingan biaya waktu dan sumber daya manusia, pertama-tama kita harus memahami dulu pengertian governance digital. Nah, jadi di sini pada slide ini menjelaskan bahwa governance digital merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi tujuan publik. Nah, tujuan daripada governance digital adalah memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan pencapaian tujuan organisasi. Nah, di sini langsung ke pokok pembahasan, yang mana saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian software, dalam hal ini governance digital. Jadi governance digital merupakan sistem teknologi informasi. Nah, teknologi informasi yang dimaksud adalah sistem manajemen data pertama. Yang kedua, bagaimana sistem manajemen data. Yang kedua, bagaimana sistem manajemen data digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data pemerintah secara efisien. Itu governance yang dimaksud. Governance digital yang menggunakan teknologi, yaitu manajemen data itu. Nah, yang kedua, government application. Nah, yang mana penggunaan aplikasi e-government itu untuk memberikan layanan publik secara elektronik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan efisiensi administrasi. Nah, yang ketiga yaitu keamanan informasi, yang mana itu merupakan perangkat keamanan yang digunakan untuk melindungi data pemerintah dari ancaman cyber dan menjaga integritas informasi. Nah, yang keempat itu manajemen data, dokumen manajemen data sistem. Nah, sistem manajemen dokumen ini membantu organisasi dalam menyimpan, pengelolaan, dan berbagai dokumen secara terstruktur. Ini meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi. Nah, yang kelima, project management software, yang mana ini
adalah solusi manajemen proyek membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek. Nah, ini mencakup kolaborasi tim, penjadwalan, dan pelaporan kemajuan proyek. Nah, yang keenam itu data analisis and business intelligence. Nah, atau yang biasa di business atau BI. Nah, alat analisis data dan BI atau business intelligence itu membantu organisasi untuk menggali wawasan daripada data itu sendiri serta mendukung pengembalian keputusan yang lebih baik dan memonitor kinerja itu pada software itu. Nah, yang ketujuh, collaboration tools, mana aplikasi kolaborasi seperti platform pesan instan, konferensi video, dan alat berbagai dokumen yang mana digunakan untuk meningkatkan komunikasi serta kolaborasi antara tim. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa pengaplikasian perangkat lunak software dalam governance digital itu melibatkan penggunaan berbagai solusi perangkat lunak yang mana dirancang khusus untuk membantu organisasi dalam mengolah, mengontrol, dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Nah, penting untuk dicatat teman-teman semua bahwa pemilihan dan implementasi perangkat lunak atau software itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan spesifik organisasi. Nah, selain itu, pelibatan pemangku kepentingan, pelatihan staf, dan pemantauan yang berkelanjutan diperlukan agar aplikasi tersebut dapat berkontribusi secara efektif pada tata kelola teknologi informasi secara keseluruhan. Nah, itu. Nah, sini kita masuk daripada perbandingan biaya, waktu, dan sumber daya manusia. Tadi sudah pengaplikasian software. Nah, di sini langsung masuk di perbandingan biaya, waktu, dan sumber daya manusia dalam hal ini governance digital. Nah, dalam konteks governance digital, perbandingan biaya, waktu, dan sumber daya manusia menjadi suatu hal yang penting untuk memahami implikasi daripada implementasi dan penggunaan sistem tata kelola teknologi informasi. Nah, pada perbandingan antara biaya, waktu, dan sumber daya manusia atau SDM ini juga tergantung pada berbagai faktor termasuk skala organisasi, tingkat kompleksitas sistem, dan tingkat kesiapan organisasi dalam mengadopsi teknologi. Nah, organisasi yang telah mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki pemahaman yang jelas tentang kebutuhan mereka dan menerapkan strategi governance digital ini yang efektif cenderung mengalami dampak positif dalam jangka panjang. Nah, oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dan kemampuan organisasi adalah langkah penting sebelum mengambil keputusan tentang penerapan governance digital. Itu perlu kita ketahui bersama-sama. Nah, yang mana pada governance digital itu seolah-olah kita hanya cenderung dalam hal langsung melakukan, tetapi tidak ada evaluasi terlebih dahulu untuk melihat pengguna apa sih yang bisa kita terapkan. Nah, itu sungguh baik. Langsung dalam konteks pembahasan di sini tadi kita langsung ke perbandingan di biaya. Nah, bagaimana biaya governance digital? Nah, perbandingannya. Nah, biaya governance digital itu ada beberapa pertimbangan yang dapat mempengaruhi biaya. Yang saya dapat dalam beberapa jurnal. Nah, yang pertama jenis solusi governance digital.
Nah, pada jenis solusi governance digital itu ada pertama perangkat lunak GRC, dan yang kedua keamanan cyber. Nah, perangkat lunak GRC atau Governance Risk and Compliance ini merupakan biaya perangkat lunak GRC dapat berkisar dari solusi open source yang lebih terjangkau hingga solusi enterprise yang memerlukan investasi yang signifikan dalam lisensinya. Nah, yang kedua itu keamanan cyber. Nah, solusi keamanan cyber ini termasuk perangkat lunak antivirus, firewall, dan alat keamanan biaya lainnya. Nah, juga memiliki biaya yang bervariasi tergantung pada jenis dan kapasitasnya. Nah, ini harus dibutuhkan dalam suatu pemanfaatan teknologi, dalam hal ini governance digital, di mana pemerintah menggunakan teknologi. Nah, yang kedua itu implementasi dan integritas. Nah, yang mana biaya konsultan dan implementasi jika organisasi memerlukan bantuan konsultan eksternal untuk implementasi. Biaya konsultan harus dipertimbangkan. Proses implementasi dan integrasi juga dapat memerlukan biaya tambahan. Ini kan cuma tambahan saja. Nah, serta ini pelatihan dan karyawan. Biaya pelatihan karyawan untuk menggunakan solusi governance digital merupakan faktor penting, nah terutama jika solusi tersebut kompleks dan memerlukan pemahaman khusus. Nah, ini yang mungkin terjadi di beberapa instansi karena diperlukannya pelatihan daripada karyawan tersebut untuk bagaimana mengoperasikan, mengelola sistem yang ada itu. Nah, ini yang kedua yaitu pemeliharaan dan dukungan. Nah, biaya pemeliharaan, biaya tahunan, biaya pemeliharaan dan biaya dukungan teknis. Nah, bagaimana itu biaya pemeliharaan? Yaitu biaya tahunan atau bulanan untuk pemeliharaan perangkat lunak. Nah, termasuk pembaharuan, perbaikan keamanan, dan dukungan teknis. Yang tadi biaya. Jadi harus ada biaya pemeliharaan. Nah, ada juga biaya teknis, yang mana biaya yang terkait dengan layanan dukungan teknis dan penyedia solusi atau vendor. Itu. Nah, yang kelima itu teknologi dan infrastruktur. Nah, ini hal yang mungkin yang sangat memang diperhatikan karena biaya hardware and software ini itu pendukung. Biaya untuk perangkat keras dan perangkat lunak pendukung yang mungkin diperlukan untuk menjalankan solusi daripada governance digital. Nah, itu untuk perbandingan biaya. Nah, masuk perbandingan waktu. Nah, waktu yang diperlukan dalam implementasi dan pengelolaan governance digital dapat bervariasi. Itu tergantung daripada jumlah faktor. Jadi faktor-faktor tersebut kalau semakin banyak kebutuhan daripada organisasi pemerintah yang sudah besar, itu mungkin lebih banyak menguras daripada waktu. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan terkait waktu dalam hal ini governance digital. Itu pertama implementasi awal. Nah, satu itu ukuran kompleks dan kompleksitas, yang mana itu merupakan proyek implementasi governance digital yang dapat memakan waktu lebih lama untuk organisasi yang lebih besar atau memiliki lingkungan teknologi yang kompleks. Nah, yang kedua itu jenis solusi. Nah, solusi governance digital yang lebih komprehensif dan berfitur cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk diimplementasikan.
Itu ya, apa pertimbangan terkait waktu perbandingannya. Nah, yang kedua itu pemilihan dan implementasi daripada perangkat lunak. Nah, pertama itu evaluasi dan pemilihan solusi, dan yang kedua integrasi dengan sistem yang ada. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mengevaluasi, memilih, dan merencanakan implementasi solusi governance digital ini juga perlu waktu, tidak hal yang memang betul-betul singkat. Nah, integrasi dengan sistem yang ada, yang mana ini proses integrasi dengan sistem dan aplikasi yang sudah ada di dalam organisasi. Jadi proses integrasi daripada sistem yang ada itu. Nah, ketika pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan. Nah, yang mana pertama pemeliharaan rutin, yang kedua itu evaluasi dan penyesuaian. Nah, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan rutin? Yang mana itu adalah waktu dalam konteks waktu, yaitu waktu yang dihabiskan untuk pemeliharaan rutin, termasuk pembaharuan perangkat lunak dan peningkatan keamanan. Itu memerlukan waktu yang memang dibutuhkan. Nah, kalau evaluasi dan penyesuaian dalam konteks waktu, yaitu yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja solusi dan melakukan penyesuaian berkelanjutan sesuai dengan perubahan kebutuhan dan regulasi. Nah, yang keempat itu siklus audit dan pemantauan. Nah, yang mana pertama siklus audit, yang kedua itu pemantauan terus-menerus. Nah, siklus audit yang mana dalam konteks waktu itu dibutuhkan untuk melakukan audit secara berkala guna memastikan kepatuhan dan keamanan dalam digitalisasi. Nah, yang kedua itu yang mana pemantauan terus-menerus, yaitu proses pemantauan keamanan dan kepatuhan yang berkelanjutan. Nah, itu sangatlah dibutuhkan, yang mana itu adalah suatu waktu-waktu yang memang harus rutin kita lakukan dalam mengimplementasikan daripada governance digital. Nah, tadi sudah perbandingan biaya waktu. Nah, ini perbandingan sumber daya manusia. Nah, dalam governance digital itu melibatkan pengolahan tim dan peran khusus yang mendukung keberhasilan implementasi serta pemeliharaan kebijakan dan praktik tata kelola informasi. Apa sih yang dimaksud dengan gimana sih perbandingan daripada sumber daya manusia tersebut? Nah, ini pertimbangan atau dalam perbandingan dalam konteks sumber daya manusia untuk governance digital. Nah, yang pertama itu tim implementasi dan manajemen proyek. Tentu ini diperlukan. Nah, yang kedua spesialis keamanan dan kepatuhan juga diperlukan. Yang ketiga identitas dan akses. Yang keempat pelatihan dan kesadaran keamanan. Nah, itu konteks daripada perbandingan sumber daya manusia. Itu dia lebih mementingkan tim implementasi dan manajemen proyek, spesialis keamanan dan kepatuhan, pengolahan identitas dan akses, serta pelatihan dan kesadaran keamanan. Itu dalam konteks perbandingan sumber daya manusia. Nah, itulah daripada pembahasan kali ini terkait governance digital, dalam hal ini pengaplikasian software dalam konteks governance digital, serta perbandingan antara biaya, waktu, dan sumber daya manusia. Nah, kesimpulan daripada hal ini yaitu pengaplikasian software dalam governance digital adalah langkah kritis untuk memastikan keamanan, kepatuhan, dan efisiensi operasional dan
dalam penggunaan teknologi informasi serta penerapan software dalam governance digital, bukan hanya investasi teknologi semata, melainkan suatu pendekatan holistik untuk meningkatkan daripada kinerja dan keamanan organisasi dalam dunia digital yang terus berkembang. Nah, pada perbandingan biaya waktu dan sumber daya manusia, ini menunjukkan bahwa implementasi governance digital tidak hanya berkaitan dengan biaya moneter, tetapi juga melibatkan investasi waktu dan sumber daya manusia yang signifikan. Nah, meskipun biaya awal mungkin tinggi, manfaat jangka panjang dapat mencakup daripada peningkatan keamanan, efisiensi operasional, dan kepatuhan. Nah, keberhasilan implementasi juga dapat tergantung pada persiapan organisasi. Nah, dukungan manajemen tingkat atas dan kemampuan tim untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, itulah presentasi, itulah uh, pemaparan daripada materi yang saya bawakan. Mungkin uh, apa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tidak, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Nah, saya dengan hal ini berterima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah melihat ataupun menonton video ini untuk daripada menambah wawasan dalam konteks governance digital, dalam hal ini pengaplikasiannya dengan yang tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi sampai di sini saja pada pertemuan daripada pemaparan materi ini. Akhir kata, hidup terasa sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima